Podcast Literasi Digital. Siberkreasi. Selamat Hari Anak. Hai, selamat Hari Anak buat anak-anak di seluruh Indonesia. Yang pernah jadi anak-anak. Betul. Yang udah punya anak-anak. Yang udah punya anak-anak, yang lagi bikin anak. Iya, maksudnya dalam proses sudah pernikahan kan juga iya, itu juga bener. pernah jadi anak-anak juga. Kita harus lurusin ya. Iya, harus dilurusin suka lupa. Iya betul. Harus lewat proses yang legal. Betul, betul. Sah di mata Tuhan Yang Maha Esa. Bener, dari tadi tuh senang banget hari ini ada yang spesial karena kita dari tadi udah ketawa-ketawa ya Iya. gitu. Aduh, seru banget. Kalau ketemu sama orang yang sefrekuensi nih. Betul ya sekali, kan? gak usah di tune in seperti radio, udah ketemu frekuensinya. Frekuensinya udah ketemu. Dan udah FM ya, kalau FM jadul. Jadul banget Kita ya. udah Pasti FM. mau ngomong jadul teuing ya. Karena tadi orang Sunda saya Bener. jadul gitu kan. Jadul Jadul, banget. ada Jadul T-nya. banget, bukan jadul teuing ya. Selamat datang lagi dong buat Sobat Lidik ya. Yes. Kamu lagi dengerin podcastnya Siberkreasi. Betul. Literasi digital. Dan kali ini kita ngangkat temanya cerita anak-anak di dunia digital. Benar. Yang satu ini gue udah gak asing Sat. Kalau aku malah baru pertama ketemu tapi langsung sefrekuensi nih. Gila emang ya, the best banget orang yang satu ini. Karena kebetulan juga salah satu podcast yang aku bikin sama teman-teman aku yang aku Yes. create, satu network sama podcastnya beliau. Jadi kadang aku tuh suka seneng banget diajak berpartisipasi untuk mengisi beberapa voice over slot talentnya gitu. Kadang aku jadi ibu satu, ibu dua. Kadang aku jadi putri satu, putri dua. Belum aja putri yang tertukar ya. Jangan dong, jangan dong. Kadang aku jadi katak satu, katak tiga. Kadang aku jadi jerapah satu. Kadang aku jadi ayam dua. Nah kira-kira apa tuh ya? Aku juga nih sama kadang ayam 2 nasi 1. Ayam 2 kentang goreng. Aku Digeprek biasanya. gak? Apa? Digeprek gak? Aduh lagi gak enak lambung jadi gak pakai sambal dulu. Oh iya, soalnya Begitu. aslam ya. Aslam. Gitu. Jadi Sobat Lidik langsung aja deh kita dengerin. Tadi mungkin Yes. kamu udah denger suaranya bocor-bocor ya. Betul. Beliau yang satu ini, aduh kita harus banyak belajar sih dari beliau. Betul. Tentang gimana caranya storytelling dan juga untuk bisa kayak, terutama mungkin karena berawal dari program radio juga ya. Yes. Bisa membangun theater of mind dari para pendengar-pendengarnya. Kita sudah kedatangan seorang pendongeng dan juga podcaster dari Dongeng Paman Geri. Yaitu Paman Geri. Ini Satya hatur nuhun. Iya, sama-sama. Sini terima kasih. Ya ampun, aku malah jadi seneng banget juga tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dan satu hal Indi yang aku lihat dari Paman Geri ya gitu. Terlihat banget kayak emang orangnya tuh talkative, seneng ngobrol yang akhirnya juga kalau dia ngobrol sama Paman Geri tuh tunggu enak dulu. gitu. Itu tuh bawel namanya. Oh, bawel. Kita ekstro banget kita bilangnya Extrovert gitu. banget kalau kata Gen Z tuh Iya, ya. kita tuh kayak kita relate soalnya kita juga kalau misalnya lagi di Gokar juga diajak ngobrol semua supir Gokar. Iya, semua supir Gokar aku tanyain pasti kayak habis nganter atau enggak, Kemana tinggalnya aja? di mana, udah berapa trip hari ini gitu. Gitu. Dan juga ini such an honor ya bisa ketemu Paman Geri. Paman Oh Geri. saya tuh yang terhormat udah bisa ketemu sama Indi sama Satya. Iya, Aduh. Paman Geri kan kami berdua kan dari Bandung nih sebetulnya. Benar. Aslinya maksudnya born and raised tuh di Bandung. Jadi begitu dulu aku pada saat dimintain tolong nih sama timnya Paman Geri buat ngisi-ngisi VO-nya. Terus teman-teman aku yang di Jakarta yang ngelihat postingan aku. Kan aku post juga ya di Instagram story aku. Semuanya tuh pada komen, ih Paman Geri tuh yang nemenin aku berangkat ke sekolah dari zaman kecil di radio. Dulu tuh programnya. Masih gak Paman Geri sampai sekarang di radio? Atau udah podcast semua? Kalau di radio mungkin sekarang udah enggak ya. Tapi kalau misalnya moving ganti media, sekarang kita pakai podcast sebagai channelnya lah untuk bisa nyampein dongeng ke anak-anak. Karena sekarang mungkin udah eranya digital juga ya. Udah agak beda lah. Walaupun dunia radio masih tetap ada, itu juga merupakan satu sejarah lah ceritanya gitu ya. Dari Dongeng Paman Geri. Dari Dongeng Paman Geri. Gitu Sat. Jadi dulu teman gue cerita gitu ya. Dia kalau berangkat ke sekolah tuh bareng diantar sama ibunya, supirnya dan bertiga. Dia kakaknya dan adiknya. Betul. Itu di jalan. Betul. Semuanya dengerin Paman Geri. Berarti kan mereka bertiga plus ibunya juga. Artinya berarti para moms atau mungkin para dads juga betah dengerin Paman Geri. Benar, tapi kalau misalnya kita ngebahas tadi kan kita tarik mundur ke belakang Nindi. Kalau kita ngebahas dulu Paman Geri itu adalah storyteller di radio berarti ya dulu ya berawal dari radio juga. Nah tapi awal mulanya tuh gimana sih sampai akhirnya sekarang menjadi seorang pendongeng gitu, Oke. Paman Geri. Aku koreksi sedikit Satya. Jadi kalau awal mendongengnya sebenarnya bukan di radio. Radio itu adalah media pertama yang kemudian menampilkan si Paman Geri ini. Baik. Oke. Jadi kalau awalnya itu aku memulai secara tidak sengaja ke dunia dongeng. Tahun 1991 waktu itu.
Belum Kenapa? lahir, Beb. Kenapa? Oh itu tahu. Oh masih pakai 1900. Iya, bukan, belum dibuat malah kita. Belum di blend. Belum di blend. Itu awalnya. Jadi awalnya nggak sengaja, nggak ada. Bayangin, aku tuh waktu itu bukan satu sosok yang cinta dunia anak gitu ya. Nggak senang dengan apa sih cerita, emang bisa jadi kerjaan gitu. Iya, Terus iya. emang bisa ngasilin duit gitu kan. Kepikirannya waktu itu. Tapi secara tidak sengaja suatu hari. Suaranya juga beda Ini nih. suaranya. Ini Suatu tunggu hari. dulu atau ini mau cerita. Oh, iya, Katanya siap. awal sengajanya. Saya tuh diundang ke satu acara ulang tahun. Anak kecil masih TK waktu itu. Orang tuanya tuh sudah berencana, mau manggil nanti ada badut, ada tukang akrobat buat meramaikan pesta ulang tahunnya. Dilalah apa itu? Iya, dilalah. Tiba-tiba Oh, ada tak disangka tadinya nah. ada miskom katanya. Jadi si badut sama tukang akrobatnya yang untuk bola-bola tuh nggak datang. Aduh kurang briefing. Kurang briefing. Beda jadwal gitu ya. Nah terus orang tuanya bilang, kamu mau nggak aku dandanin? Dikasih coret-coret pakai lipstik, pakai bedak, pakai hidung apa gitu ya, hidung-hidungan, ditutupin sarung, terus kamu nanti masuk dari pintu, kamu yang bilang kamu yang dipanggil. Wah, ngapain ya? Iya. Iya deh, tapi karena kasihan itu anak ulang tahun gitu, ya udah oke deh gitu. Didandanin lah dengan ditambah coreng-coreng segala macam, masuk dari pintu, hai gitu kan. Anak-anak tepuk tangan semuanya, yeay ini yang dipanggil. Tapi terus aku bingung. Ngapain Mesti aku? Ngapain ya? Sulap nggak bisa, jadi badut nggak bisa. Terus udah gitu suruh akrobat nanti patah tulang semua kan gitu. Udah kalau gitu sekarang Om cerita aja ya gitu. Oh itu tuh jadi spontan. Itu pertama kali akhirnya oke, Om cerita aja. Cerita apa ya? Terus ingatlah zaman dulu ada namanya majalah Bobo gitu ya. Iya. Iya. Sekarang lagi anniversary. Betul, Iya kemarin kan? ke-50. Pernah baca salah satu ceritanya tuh terkesan banget, diceritakanlah ke anak-anak. Nah ini Satya, ini pertama kali yang kemudian membuat aku tuh jadi kayak ngeh gitu ya. Karena waktu aku cerita teh wow gitu, tiba-tiba anak-anaknya semua gini. Gitu. Mulut ternganga, mata terbelalak, terus pada diem padahal tadinya cacu kemana-mana. Artinya mereka fokus mendengarkan Itu dia, Paman Gary. itu dia. Itu yang sebenarnya bikin aku jadi kayak wow, ini berarti nyambung nih. Padahal tadinya gak pernah ikut latihan, gak pernah tahu apa itu storytelling, gak pernah nyoba-nyoba, gak seneng sama dunia anak. Malah kalau ada anak kecil tuh kayak resek lah gitu. Iya, Zaman itu, enggak, zaman serius. Tapi pas setelah kejadian itu kayak kalau orang Grace bilang ya itu kan, itu aha moment. Jadi kayak aha. Kayak gitu ada ya. gambar bohlam kalau di komik. Tring. Tapi bohlamnya ini ada dolarnya. Oh baik. Jadi gini. Spesifik. Jadi gini. Oh kalau gitu ini bisa aku duitin. Yoi. Gitu. Akhirnya. Itu yang kepikiran. Karena kan zaman waktu itu mahasiswa. Lucu juga ya. Kita juga ngedongeng ke acara anak-anak ulang tahun. Itu tahun 91. Gila. Pertama kali. Berarti memang menurut aku sekali lagi udah jalannya. Karena Betul. kayak langsung menemukan bahwa Ya. Paman Gary di situ kayaknya berbakat bisa menyihir perhatiannya. Benar. Anak-anak kecil sampai langsung semuanya tuh jaw drop kayak wow. Benar, Oh benar. istilahnya jodrop bener. Sampai nganga gitu. Iya. Jadi kayak jauhnya rada drop saeutik tah. Kayak ngok. Gitu. Inilah Betul. leklok gitu, leklok. Kalau bahasa Jermannya mah leklok gitu, ngok gitu kan. Betul saat itu. Nah tapi kalau misalkan balik lagi kalau kita ngebahas tentang storytelling kan itu bukan hal yang mudah. Betul. Kalau diartiin kan sebenarnya cuman Betul. ya udah menceritakan kembali sebuah Iya, cerita. iya. Tapi kan secara apa ya bahasa Jermannya tuh praknya gitu. Iya, secara praktiknya. Praktiknya itu kan tidak semudah itu. Ada permainan intonasi katanya, ada juga naik turunnya suara. Itu kan ada teknik-tekniknya Betul, juga. betul. Nah, itu akhirnya dipelajari dengan maksudnya benar-benar belajar fokus di storytelling kah atau itu otodidak Nah, aja? Jadi setelah yang tidak sengaja itu ya tahun 91 dan kepikiran wah ini bisa diduitin nih gitu. Mulailah serius gitu. Kemudian kebetulan saya itu masih familinya kalau mungkin pernah dengar nama almarhum Om Gatot Sunyoto gitu ya. Iya. Dia itu yang pertama kali ngajarin saya tentang bagaimana mencoba untuk menjadi storyteller on stage. Jadi Baik. untuk mulai cerita, berubah mimik, pakai intonasi, kemudian juga mulai pakai props gitu ya. Terus dia ngajarin show performance-nya ini yang bisa dilakukan nih. Kamu udah punya bakat. Dari mana? Saya bilang, "Hai gak pernah nyoba sebelumnya." Coba-coba. Terus dilatih oleh beliau dan sampai sekarang kayak begitu.
Luar biasa. Jadi kebetulan juga orang terdekat gitu ya bisa mengajarkan dan bisa Iya, membagikan ilmunya. iya. Nah tadi ada yang menarik di Paman Gary. Tadi berangkat dari panggung ya, yang mana berarti bisa kita lihat juga secara visual. Iya, iya. Akhirnya Paman Gary mungkin ya itu tadi ya berpindah ke radio. Karena kebetulan juga aku pernah di radio. Iya. Kita kan sebagai penyiar-penyiar radio tuh ditantang untuk bisa membangun imajinasi para pendengar kita. Ini betul, Ya kan? betul, Kita betul. harus bikin theater of mind-nya Betul, mereka gitu. betul. Dulu tuh Paman Gary aku bawain cerita hantu. Ya betul. Itu di salah satu radio di Bandung adalah namanya Nightmare. Nah jadi ibaratnya ya kalau kata program director aku saat itu, ini harus bisa bikin nih misalnya ya. Gimana caranya cerita kamu semenarik mungkin hanya dengan orang dengar suara Iya, kamu. Jadi nanti misalnya Miss K atau Tante K yang kamu gambarin itu pasti akan beda yang ada di kepala Satya dan di kepalanya Paman Gary gitu. Nah, Paman Gary mentranslate itu yang tadinya terbiasa dengan bentuk visual dan mimiknya Paman Gary menjadi hanya suara aja. Gimana tuh? Sempat ada kendalanya nggak Paman Gary? Sebenarnya kendala justru nggak ada karena ini memang udah kayak di plan gitu ya. Jadi waktu mulai belajar ngedongeng, waktu itu Om Gatot juga bilang kamu mesti punya spesifikasi, harus sesuatu ada yang khusus yang kamu bisa jadikan sebagai cara untuk bisa memikat si yang nontonnya gitu ya. Ada teman-teman pendongeng yang biasanya pakai boneka misalnya gitu ya, ventriloquist, atau juga ada teman-teman yang mendongeng dengan musikalisasi. Jadi dia bercerita dengan pakai musikalisasi sambil bernyanyi gitu ya. Aku agak-agak Broadway seru ya. Emang itu salah satu cara storytelling. Nah, terus kemudian saya juga bingung, spesifikasi saya apa, dah gak bisa apa-apa gitu. Terus mulai dicoba, ternyata ini mau kalau kata orang-orang yang memperhatikan saya gitu ya, kamu kuatnya di auditori. Jadi di situ bermain dengan segala sesuatu yang berbunyi. Jadi bukan di propsnya, bukan di visualnya, tapi dari bunyinya. Bunyi gitu. Nah kemudian barulah ceritanya waktu itu mendapatkan tawaran, mau gak jadi penyiar? Hayu, padahal penyiar itu juga apa gak tahu gitu ya. Tahun berapa Paman Gary? Tahun 2002. Oke. Waktu itu kemudian ditantang nih sama PD-nya. Tadi ini udah cerita PD gitu. Lu bisa bikin program apa yang baru yang di sini belum ada gitu. Oke. Tak tuk. Ya gue cuma bisanya dongeng gitu misalnya gitu ya. Ya udah kita bikin dongeng yuk. Dibikin dongeng ternyata tiba-tiba alhamdulillah. Ratingnya membludak. Kalau kata orang Nielsen gitu. Iya. Kalau kata orang Nielsen. Jadi buat teman-teman yang anak radio ngerti ya. Iya. Sebetulnya kami tuh gak percaya si Nielsen tapi klien percaya. Tapi itu dia. Jadi tiba-tiba kata angka gitu ya. Wah yang mendengarkan banyak nih. Grafiknya tinggi. Bukan cuman itu. Wah yang pasang iklan banyak. Cuan. Kan seneng kan kalau kayak iya. gitu. Balik ke tahun 91 bohlamnya ada dolarnya. Ingat. Nah itu akhirnya kemudian spesifikasinya ke auditori dalam bentuk bunyi. Bunyi yang paling gampang ditaruh di media pada era itu adalah radio. Jadi berdongenglah di radio. Nah mulai belajar, ada sound effect, ada back sound, ada intonasi, suara segala macam gitu yang mesti diteliti lah gitu ceritanya. Nah ini juga menarik karena pada saat dulu kan tahun 2002 itu Paman Gary bilang tadi ngumpulin sound effect segala macam kan internet belum kayak sekarang ya. Apakah jangan-jangan Paman Gary produksi sound effectnya sendiri, nge-record sendiri? Ketahuan tapi benar. Iya, kalau sekarang kan kita nyari sound effect tinggal browsing Tapi aja. betul Satya. Jadi bahkan waktu itu misalnya ada cerita ada seorang anak yang memecahkan cermin ibunya gitu ya. Kita ingat banget kita cari sound effectnya apa. Kaca dipecahin bener perang gitu supaya direkam. Dan masih pakai kaset. Masih pakai kaset. Oh iya kaset 2002. Kaset yang kecil. Digulung dong itu Paman Gary. Iya kaset kecil untuk record gitu Oh jadi ini di rumah berapa gelas pecah kayak gini. Harus one take kalau bisa ya. Kalau bisa one take karena kalau enggak repot ya. Betul. Ntar mama di rumah ngamuk ya. Kalau bahasa Jerman ada yang kacugak. Betul. Soalnya gak kesapu. Bener. Tapi itu jadi memori sekarang. Karena itu bener-bener yang akhirnya membawa saya tuh. Oh bener ini ada sesuatu yang mesti dilakukan buat si bunyi tadi. Kalau kan ini udah nyebut ada theater of mind. Oh jadi kita mesti bisa nggambarin ke
kebetulan kita kalau mendongeng di radio itu cuman satu selang kan. Yes. Cuman yang didengar aja. Iya. Nggak bisa ngasih tahu warna, nggak bisa ngasih tahu tinggi, nggak bisa Iya. ngasih tahu jauh gitu. Hanya dari suara. Iya. Tapi semuanya itu mesti bisa dikasih tahu lewat suara, itu tantangannya. Gila hebat banget. Keren banget. Tapi tadi yang bikin aku penasaran juga karena kan aku pikir awalnya ini ya udah storytelling adalah storytelling aja. Tapi ternyata aku dapat fakta tentang ada yang auditori, Iya, ada iya. yang pakai musik, Betul. terus ada yang tadi pakai apa ventriloquy juga. Iya. Nah, tapi sebenarnya hal seperti itu kan berarti kita bicara teknis ya Iya. gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk menjadi storytelling sendiri ada gak sih kayak tempat pelatihannya atau kayak guidebooknya, mungkin ada bukunya juga yang menjelaskan tentang storyteller. Siapa tahu di sini Sobat Litik juga pengen jadi storyteller juga mungkin gitu, terinspirasi. Jadi sebenarnya sih kalau bicara edukasinya nih gitu ya. Yes. Dari yang sifatnya literatur sebenarnya udah ada di beberapa akademi yang mengajarkan tentang storytelling ini. Jadi misalnya kalau di kampus biasanya masuk ke Fakultas Sastra. Ada di Dunia Pustaka. Nah untuk performance-nya biasanya tuh teman-teman IKJ tuh ada di kampus. Jadi mereka misalnya monolog performance itu sebenarnya adalah storytelling kan. Oke, Diajarkan lah di IKJ secara akademik. Tapi sebenarnya kalau mau bicara akademik yang betul, Indonesia memang belum ada salah satu tempat yang memberikan pendidikan. Ini loh dunia mendongeng gitu. Yang spesifik banget, Yang khusus spesifik banget. gak ada. Jadi akhirnya mau gak mau ya dalam tanda kutip otodidak. Kita mesti mencari orang yang bisa ngajarin. Atau dari buku atau dari pengalaman yang udah senior gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah Paman Giri apakah membuka kelas nih buat sobat-sobat litik yang mungkin pengen jadi penerus-penerus dan regenerasinya Paman Giri. Karena kita pengennya gak berhenti di Paman Giri dong ya. Iya, Karena benar, sekarang tuh pendongeng tuh kayaknya kita benar. beneran cuma taunya Paman Giri doang loh. Iya, enggak tapi beneran kalau nanti saya jadi nangis kalau ngomong kayak gini gitu. Enggak, jangan. Jadi gini, kalau masalah untuk memberikan edukasi ke orang lain, saya memang membuka seperti kelas lah gitu ya. Classroom untuk memberikan edukasi caranya mendongeng tuh gini. Tapi justru yang saya kasih bukan orang tua, tapi anak-anak. Ya. Karena anak-anak di Indonesia ini kalau aku lihat tuh kayaknya wah, kita itu terdidik untuk jadi anak dan murid yang duduk diam dengar apa kata Pak Guru Bu Guru. Gak boleh protes, gak boleh tanya, gak boleh punya inisiatif gitu selama ini. Nah ternyata di luar negeri berbeda. Mereka itu gampang sekali untuk bisa, Bu Guru aku gak suka, boleh gak ganti pelajaran. Itu anak luar negeri bisa begitu. Iya, iya. Nah itu adalah kemampuan kalau orang dewasa bilangnya public speaking. Di dunia anak-anak bercerita. Nah itulah yang sebenarnya aku ajarin ke anak-anak kalau dibuka kelasnya gitu. Jadi sebetulnya Oke. menggali juga supaya anak-anak ini berani speak up ya. Betul, lewat speak up. bercerita. Betul. Bisa harewos kayak gini kayak Iya, gini iya. sama Satya. What is Harewos? Harewos is Was. talking to people gitu. Oh, talkative ya. Yes. Oh, Talkative. dan juga lancar seperti habis makan pepaya. Betul. Paman Giri tapi dongeng kan identik dengan anak-anak ya. Iya. Buat Paman Giri sendiri apakah memang spesifik lagi itu tadi ya dongengnya buat anak-anak atau sebetulnya ada sasaran yang lain juga. Oke. Mungkin ada dongeng buat kita-kita yang usianya bukan anak kecil aja kah? Oke. Jadi dongeng itu sebenarnya ini salah persepsi banyak publik sekarang. Kaitannya sama dunia anak-anak. Padahal dunia anak-anak itu hanya persentase kecil salah satunya gitu ya. Oke. Semua manusia usia berapapun pasti suka dengan dongeng. Cuman bentuknya beda, medianya beda dan kontennya beda. Contoh misalnya, kalau ini pakai research gitu ya, Indi sama Satya ya. Justru buku cerita dongeng yang paling populer sedunia Harry Potter, yang nonton dan baca orang dewasa. Itu Betul. bukan anak-anak gitu, tapi semuanya serba fantasi, imajinasi, mana ada sapu bisa terbang gitu Iya. ya. Iya, benar. Tapi itu membius orang dewasa akhirnya betul-betul kebawa gitu kayak ceritanya. Dan itu salah satu bukti buat saya, iya ya, bukan anak kecil sebenarnya yang hanya tertarik dengan dunia dongeng. Oke, bener sih karena mungkin tadi kalau misalnya ngomongin soal buku gitu ya, Paman Giri baca buku gitu. Gua tuh termasuk buku yang selalu dibaca self help ya. Oke. Sedangkan ada teman kami yang memang sukanya novel. Jadi begitu teman gua main ke rumah gua terus, minjem dong koleksi buku lo lagi ada apa? Dia bilang, "Di, kayaknya lo tuh emang agak sedikit kaku, lo kurang bacaan novel nih. Fantasi lo kurang terlatih gitu. Iya. Karena kan dari kita dengerin dongeng dan kita membaca yang fantasi-fantasi itu kan theater of mind kita juga jalan. Nah Paman Giri ini juga aku pengen nanya nih. Buat Paman Giri sendiri.
Seberapa penting sih seorang anak itu dikasih dongeng dari kecil? Karena Benar, katanya beda menarik. anaknya Oke, dikasih oke. dongeng waktu kecilnya apa Oke. enggak. Aku ngerasa aku cukup beruntung waktu kecil aku didongengin papa mamaku. Aduh senengnya. Seneng banget. Bahkan Iya, meskipun seneng. papaku cuma punya 3 dongeng tentang kancil dan juga kelinci. Oke. Lalu tentang ayam yang ada di atas pohon dan juga tentang berang-berang. Meskipun aku cuma minta diceritain itu doang, tapi aku seneng banget. Aduh senengnya. Iya, dan aku ngerasa kayak iya sih, mungkin karena aku sering didongengin waktu kecil, apakah nggak ngerti ya, aku jadi punya kapabilitas linguist skill yang lebih di atas rata-rata teman-teman peer aku, atau mungkin aku juga imajinasinya jadi lebih macam-macam. Iya. Itu menurut Paman Geri ada Betul. kaitannya nggak? Kalau gitu aku masuknya dari ngomong manfaat ya. Manfaat. Manfaatnya mendongeng. Iya. Jadi yang pertama sebenarnya memang mendongeng itu membuka imajinasi dan dekat dengan dunia pustaka. Anak yang sering diceritain pasti dia punya ketertarikan dengan cerita, dengan buku, dengan koleksi gitu ya. Kemudian juga dia makin punya kemampuan linguistik. Tadi ini betul ngomongnya. Saya pernah punya satu pengalaman gini. Ceritanya datang ke satu tempat mau mendongeng gitu. Oke, Paman Geri sekarang mau cerita tentang seekor badak. Dibawalah bonekanya, ini badaknya. Terus tiba-tiba ada satu anak bilang, bukan Uncle Gary, itu bukan badak, itu Tyrannosaurus Rex. Terus aku kaget. Dia menyebutkan kata-kata itu dengan tepat dan betul. Ya. Artinya dia pernah mendengar. Dan dia tahu itu adalah salah satu hewan spesies Dinosaurus gitu ya. Iya. Hebat benar nih anak gitu. Artinya dia di rumah ternyata sering diceritakan sama orang tuanya. Kemampuan linguistik terbukti. Ya. Ada kosakata yang mungkin belum semua anak tahu tapi dia udah bisa tahu. Tapi manfaat paling tinggi ini sama Satya tentang mendongeng. Oke. Sebenarnya bukan anak jadi pinter, berimajinasi, cinta buku itu mah cuman bawah gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah bonding. Ada attachment, ada kedekatan antara orang tua sama anak atau guru dengan murid kalau di sekolah gitu ya. Atau zaman dulu misalnya eyang sama cucunya Yep. didongengin sebelum tidur. Itu kedekatan yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Bener sih, aku Bener sampai sekarang lagi. meskipun itu Bener. udah puluhan tahun yang lalu. Jadi ketahuan ya mau ceritanya ngaco, suaranya nggak bagus, itu mah nggak penting. Iya. Salah baca buku, diulang-ulang lagi sehari itu Betul. nggak penting. Tapi keinget banget memori itu sampai sekarang Yes, gitu. betul. Jadi itu ya bikin kita jadi punya ingatan masa kecil yang ya kita bisa bilang menyenangkan gitu. Itulah Paman Geri. dunia anak sebenarnya. Karena aku juga cukup tadi tertarik tentang bonding barusan. Karena memang bener jadinya aku akhirnya menyadari bahwa emang aku tuh lebih sering didongengin tuh sama nenek, Nah. sama bibi Iya. gitu. Karena punya orang tua yang pada saat itu dua-duanya bekerja. Jadi memang secara nggak langsung aku akhirnya menyadari sekarang oh itu ya alasan kenapa aku attach banget gitu, bonding aku kuat Ada banget sama. kedekatan gitu Iya, ya. oh jadi karena memang di masa kecil aku ya kita ya aku diceritakan dan mungkin ceritanya juga bukan dongeng tentang Cinderella ataupun Putri Ceritanya Salju. mah kadang-kadang ngaco. Iya, gitu. kadang alurnya kemana-mana kok. Itu ada cicak. Oh, cicaknya mau ke sekolah gitu. Jadi ngaco gitu misalnya. Iya, Tapi iya. buat anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada kedekatan secara psikologis yang kita orang dewasa udah lupa dengan dunia kayak gitu. Tapi terus diingetin lagi, iya ya kita juga senang berimajinasi. Gitu. Paman Geri setelah dari radio nih malam melintang tadi ya. Pasti itu mah kebayang off airnya juga udah makin banyak ya. Semenjak masuk radio Alhamdulillah. karena kan share-nya juga tinggi Betul. gitu. Nah terus sekarang kan udah era digital dan aku juga bahkan taunya Paman Geri itu pas udah di podcast. Gitu udah di platform-platform ya digital itu Digital. tadi YouTube dan podcast. Nah itu tuh dari kapan sih switchnya Paman Geri? Switch-nya itu dari sekitar tahun 2014 lah. Oh udah lumayan duluan. Iya, jadi mulai switch tapi waktu itu masih dalam bentuk secara digitalize untuk beberapa stasiun televisi misalnya. Oke. Oke. Sehingga awalnya kepikiran itu hanya mengenai masalah dokumentasi kalau di akunnya. Dokumentasi, oh katanya dunia digital itu tidak akan lekang sepanjang zaman. Apa yang udah ada di digital tidak akan pernah bisa dihapuskan. Wah ini asik nih. Kalau cuman direkam di kaset nanti 2 tahun lagi karena kasetnya Iya. gitu. Misalnya kayak gitu. Rusak, Karena ada kusut. kusut. Jadi mulailah tuh pelan-pelan shifting dari dunia radio, bukan berarti meninggalkan radio, tapi untuk dokumentasi dan juga kecanggihan audio, dunia digital ternyata memang lebih punya hal yang khusus lah Iya. gitu. Oke. Nah, disitulah kemudian shifting akhirnya medianya berpodcast gitu ya, berpodcast.
audio. Oke, jadi bukan sebetulnya kayak karena gue mau meninggalkan radio, justru pengen memperbanyak formnya tadi. Iya, jadi supaya form untuk penyimpanan. Awalnya tuh mikirnya dokumentasi gitu ya. Jadi misalnya kalau ditaruh di website kan ada terus, tapi kalau ditaruh di kaset ya hancur gitu misalnya. Belum nanti kasetnya nggak tahu naruh di mana. Iya benar. Tapi kalau misalkan ini aku tuh sampai sekarang masih sering penasaran gitu ya sama pendengar podcast. Mungkin kalau kita ngebahas tentang marketnya podcast kan sekarang ya ada yang ngebahas tentang saham, ada yang ngebahas tentang kehidupan sehari-hari. Dan Paman Giri kan cukup unik ya gitu, mengangkat dongeng untuk anak-anak. Tapi pendengar podcast anak-anak tuh sebenarnya ada. Oke. Aku kalau gitu bicara tentang masalah user nih ya. Jadi listener atau user. Sebenarnya anak-anak itu secara hukum tidak diperbolehkan untuk punya gadget sendiri kan. Secara hukum tuh gitu. Ada limit usianya. Betul. Apalagi target listener untuk konten aku nih dongeng kan anak-anak usia di bawah teens, jadi masih SD, TK gitu ya. Yang sebenarnya secara hukum sekali lagi mereka bukan usernya pengguna gadget atau alat bantu dengar untuk podcast. Jadi berarti kalau gitu yang punyanya adalah ayah atau ibunya gitu kan. Nah ini ternyata yang menjadi salah satu pertimbangan. Oh kalau gitu kita mesti kasih edukasi ke momsnya, ibunya. Sekarang kan dunia gadget udah luar biasa berkembang cepat, teknologi gak bisa dibendung. Tapi kita bukannya berperang anak nggak boleh pakai gadget, itu mah udah ketinggalan zaman. Benar, setuju. Tapi bagaimana caranya mengisi kontennya yang benar. Jadi perangnya tuh di situ. Bukan yang nggak boleh pakai gadget, tapi apa yang kamu dengarkan di gadget, apa yang kamu lihat di gadget itu harus yang positif. Nah itu edukasi ke momsnya sehingga akhirnya yuk kita pakai materi dongeng ini untuk anak-anak tapi lewat si momsnya atau ayahnya. Betul. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau momsnya mungkin sesekali, meskipun tadi sama Paman Giri udah dijelaskan justru kalau sesi dongeng time itu adalah sesi untuk bonding. Tapi mungkin boleh diselang nanti diputerin aja yang udah ada di digital streaming platform gitu ya. Tapi Paman Giri ngeliatnya gimana nih? Tadi ngomongin soal marketnya podcast gitu ya. Mungkin memang yang aku sadari juga sebagai podcaster bahwa kalau misalnya di media selama ini tuh kan kita cuma ngebahasnya di permukaan ya. Cuma kalau podcast tuh kan bisa dalam, deep banget. Jadi ibaratnya kalau media atau mungkin radio tuh kayak kolam 1 meter, tapi luasnya berapa tumbang. Benar. Tapi kalau podcast itu kayak sumur, dalam tapi ya udah dia lebarnya cuma 1 meter. Segitu aja tapi dalam banget. Dan aku ngelihatnya Paman Giri tuh bisa sangat menguasai market itu gak sih? Karena dari awal Paman Giri tuh udah datang dengan sangat spesifik, dongeng anak-anak, terus udah gitu juga kuat lah gitu. Jadi nggak terlalu susah dong ketika Paman Giri nyemplung ke dunia podcast di DSB. Betul, ini betul. Jadi nggak terlalu susah untuk nyemplungnya gitu ya. Karena memang ini kalau orang marketing ngomongnya istilahnya karena marketku udah niche, udah di situ gitu. Lain kalau siapa ya yang dengerin aku nanti ya, itu kan berarti mesti nyari-nyari dulu, try and error gitu. Tapi kalau kita udah tahu ini adalah targetnya untuk anak-anak Indonesia karena berbahasa Indonesia. Sehingga akhirnya karena sudah niche, kita tinggal menguatkan dengan gimmicks nih. Gimmicks itu apa sih? Ada promosi, ada off air, ada kegiatan yang meet and greet untuk menjembatani si podcast itu tetap eksis. Ceritanya gitu. Memang ya sekarang tuh kita harus ada promo-promo itunya promo digitalnya. Karena podcast itu sendiri seperti podcast udah barang mati kayak zaman dulu kaset. Tapi kalau nggak diputer, nggak diapresiasi ya akhirnya kemudian nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Gitu. Betul. Nah itu kan tadi adalah proses dalam ininya ya. Maksudnya itu adalah proses digitalisasi dari si storytelling tadi dari radio ke podcast. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang proses kreatifnya nih. Tadi kan kita udah ngebahas pas mau bikin sound effect waktu zaman radio beneran pengen bikin suara kaca pecah kita benerin. Kaca kita pecahin kita rekam. Nah kalau sekarang proses kreatifnya seperti apa sih? Tetap samakah? Bikin dulu modul ceritanya, kerangkanya, terus mempersiapkan propsnya, sound effectnya. Tapi kalau sekarang di era digital ini perbedaannya ada apa nih? Kalau perbedaannya sebenarnya hanya di masalah teknologinya. Tapi kalau resep tuh ingredientsnya semua sama gitu ya. Bahwa kita mesti kuat di audio, kita mesti kuat di personifikasi, kita mesti kuat di sound effect. Tapi bagaimana mencari sound effectnya kalau dulu bikin sendiri. Sekarang kan sound bank itu udah terbuka ada di dunia. Ada yang memang berbayar, ada yang mesti diambil free gitu misalnya. Itu dunia digital membuka kita punya
wawasan luas banget untuk masalah itu barusan efek gitu ya. Iya. Terus juga mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan ini diapain ya, alurnya seperti apa ya. Kita juga banyak contoh dari storyteller di luar negeri yang bisa dijadikan kayak pola gitu. Ini yang aku pelajari dari dunia digital itu. Kalau dulu mungkin untuk nyari zaman dulu mungkin hanya punya koleksi kaset Sanggar Cerita gitu misalnya. Iya. Kalau sekarang itu dunia digital memberikan kesempatan kepada aku hanya untuk satu clue misalnya. Sapu terbang. Seluruh dunia ada masalah sapu terbang. Iya. Dan itu yang membuat lebih gampangnya ceritanya. Oke. Jadi sebetulnya kalau menarik. sekarang kita shifting ke era digital juga buat Paman Gary sih sebetulnya jauh lebih mudah ya. Iya, memudahkan. Oke, memudahkan tentu. juga. Nah, Paman Gary kita balik lagi ke Paman Gary sebagai seorang storyteller atau pendongengnya gitu ya. Paman Gary kalau misalnya kita pengen jadi seorang pendongeng yang dikatakan, oh you are a great atau storyteller atau pendongeng yang baik, itu yang kayak gimana? Apakah beneran harus yang kayak, kalau tadi kan kebetulan Paman Gary startnya off air dulu dan bisa lihat ekspresi anak-anak yang langsung ngasih feedback right at the moment ya. Kalau kita mau mulainya di era digital, let's say kita mau bikin podcast juga yang temanya ngedongeng, tipsnya dari Paman Gary apa? Yang pertama adalah mencintai dunia imajinasinya sendiri. Karena itu yang paling krusial gitu ya. Orang banyak yang nyangka, oh kalau jadi pendongeng tuh awalnya harus harus talkative gitu. Enggak juga, karena ternyata pendongeng yang paling populer sekarang seluruh dunia namanya J.K. Rowling, orangnya itu introvert. Iya, aku setuju banget. Dia nggak berani ngomong di depan orang. Okay. Dia bukan tipe talkative yang bisa cerita. Dia hanya duduk di pojok kafe tapi nulis cerita. Gitu. Dari situ aku kemudian mengerti, oh ternyata pendongeng itu harus mencintai imajinasinya. Kalau tadi istilah bahasanya Indi, theater of mind itu jalan. Nah, dia bisa membangun sebuah teater di kepalanya. Apapun itu ceritanya, dunia imajinasi yang nanti dia bisa tumpahkan ke dalam cerita. Baik secara tutur maupun tertulis. Itu adalah sebuah tindak lanjutnya. Tapi itunya dulu sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyebut kata pendongeng, ya kalau kayak Paman Gary kebetulan formnya aja audio ya. Iya, betul. Bisa jadi yang tipe kayak J.K. Rowling yang Adalah ditulis. Ditulis. Betul. Oke, tapi yang penting adalah kita cintai dulu imajinasi, Theater isi of kepala mind-nya. kita ya. Ya. Oke. Nah ini yang menjadi tantangan kalau orang sudah berangkat dewasa Indi Satya. Karena dianggap ngapain sih berimajinasi orang Iya. kita kan Udah gede. tuh orang logika dan orang numerik. Iya. Imajinasi ada kuda bisa terbang tuh anak-anak gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama dunia imajinasi udah kita tinggalkan. Itu yang sayangnya di orang. Iya, aku tuh kadang kalau misalnya lagi belajar hal-hal yang ngasih balik ke diri kita sendiri gitu Paman Gary ya mungkin hal-hal yang agak bersinggungan dengan spiritual ya kayak kita meditasi, kita journaling segala macam. Itu tuh kita tuh disuruh mengingat lagi loh hal-hal yang mengingatkan kita pada masa kecil kita, apa yang kita sukai. Ya kita disuruh nulis cerita cerpen lagi. Jadi kadang kita tuh kalau udah jadi orang dewasa dan tingkat stresnya lumayan tinggi, mungkin disuruh self reflect. Iya. Mungkin lo udah terlalu jadi orang yang serius dan lo lupa akan masa kanak-kanak lo gitu ya Paman. Kita dewasa ini adalah orang yang terjebak dengan dunia logika, harus begini harus begitu. 1 + 1 sama dengan 2. Sehingga akhirnya kita jadi kaku. Dan orang dewasa itu yang mulai meninggalkan dunia anak, jadi hidupnya juga jadi istilahnya ngambang gitu. I see, menarik banget. Enggak benar. Itu secara psikologis. Oh, psikologis Nah ya. benar psikologis ya secara itu. Nah Paman Gary gimana nih mungkin kalau dari Paman Gary juga buat generasi muda Yes. sekarang ya mungkin ya milenial dan juga Gen Z dan mungkin nanti Gen Alpha ya Gen yang sekarang Alpha. lagi jadi pendengar-pendengarnya Paman Gary supaya mereka itu bisa tetap memanfaatkan dunia digital dan menunjang mereka dalam berkarya terutama yang pengen jadi storyteller seperti Paman Gary. Oke, Indi sama Satya sudah tahu bahwa dunia digital itu membuka kita ke wawasan yang luar biasa luasnya Betul. gitu ya. Istilahnya jendela dunia tuh dengan hanya satu bahasa Inggrisnya one click away itu udah kayak kebuka semuanya. Nah ini adalah salah satu kelebihannya generasi tadi. Generasi yang sekarang ini ada. Zamanku dulu gak seluas itu gitu. Sehingga manfaatkanlah itu untuk menambah wawasan yang seluas-luasnya. Ambil contoh kemudian cari spesifikasi khusus. Itu yang jadi catatannya. Apapun bisa dijadikan contoh, dijadikan pola, ditiru, kemudian di copy gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya spesifikasi cara tertentu,
itu nanti juga nggak akan, istilahnya nggak akan laku, nggak akan didengar orang, viewernya juga nggak akan banyak Iya, gitu iya. ya, atau listenernya juga segitu-segitu aja. Tapi kalau dia punya sesuatu yang khusus, otomatis dia pasti akan eternal, akan tetap ada. Gitu. USP, unique selling Selling point. point. Yes, tadi mau ngomong gitu tapi terlalu enggrais. Nggak apa-apa. Memang kan Gen Z zaman sekarang dan juga Gen Alpha campur-campur ya. Campur-campur. Sorry aku potong. Tadi ini udah sempat ngomong itu sebenarnya luar biasa bagus. Aku tadi mau nambahin. Kayak misalnya spesifikasi apa sih? Apa harus spesifikasi hanya cerita Cinderella? Enggak. Apapun. Mau horor kayak mau apa, tapi dia punya spesifikasi. Oke. Tajemin di situ, Oke. maka dia akan menjadi spesial di situ. Iya betul-betul. Dan juga mungkin itu bisa tahu spesifikasi lo di mana melalui coba semuanya aja dulu. Iya, Ya iya. nanti mana gitu kira-kira lo yang ngerasa paling cocok dan paling nyaman gitu. Baru lancar kan biasanya di situ. Aku penasaran banget. Sama. Pengen denger langsung Paman Gary mendongeng. Iya. Oh wow. Oke. Sekarang ya aku Paman Gary gimana nih Paman Gary? Apakah udah punya topiknya yang akan diangkat? Atau Mau biasanya ceritain ceritain apa? apa? Ini kalau istilah para pendongeng itu namanya impromptu. Jadi sesuatu yang gak kepikiran sebelumnya tapi aku harus bisa dalam waktu 1, 2, 3 detik ngarang aja cerita gitu Oh, ya. Nah, Nice. kalau Paman Gary impromptunya ngedongeng, kalau kami biasanya di check out shopping Iya, impromptunya ya. impromptu kita check out. Aduh pusing. Suka salah. Impromptunya Suka salah. tiba-tiba paket. Oh kemarin check out 77. Lupa. Ya, Coba kayak kalau gitu. ini kira-kira Paman Giri mau menceritakan apakah ke Sobat Litdik yang ada di sudah nonton di YouTube dan juga mendengarkan di Ya. Spotify. By the way bonusnya kalau misalnya Sobat Titik nontonnya dari YouTube si Berkreasi bisa lihat visualnya ya. Bener. Tapi karena Paman Gary juga Oh, adalah oke. seorang pendongeng yang ulung dan handal. Kalau kamu Asik. cuma dengerinnya lewat streaming platform atau di Spotify aja juga pasti seru kok. Benar. Coba nih Paman Giri boleh dimulai Silakan. sekarang. Inilah dia dongeng Paman Gary. Sahabat Litik, aku akan mengajak untuk jalan-jalan kita masuk ke hutan di Kalimantan. Kita ketemu dengan bukan seorang ya, karena ini adalah hewan anak orang utan, namanya Wowo. Dia tinggal di sana tapi kemudian dia sempat bilang kepada teman-temannya, aku tidak mau lagi tinggal di tempatku karena aku sudah bosan tinggal bersama orang hutan yang lain. Aku ingin jadi keluarga hewan yang lain saja. Aku bosan. Wowo berjalan keliling hutan untuk mencari dan melihat hewan yang lain yang bisa dijadikan anggota keluarga dan teman dekatnya. Dari jauh dia melihat ada seekor hewan yang aneh, kupingnya lebar, kakinya besar, dan memiliki hidung yang panjang. Pasti sahabat Ridik tahu kan? Itu adalah seekor gajah. Seekor gajah yang memiliki hidung panjang yang namanya belalai, yang kemudian dilihat oleh Wowo, si anak orang utan ini ingin menjadi anggota keluarga gajah saja. Karena kayaknya keren kalau bisa menjadi anggota keluarga gajah. Boleh, kata gajahnya. Kamu boleh menjadi anggota keluargaku, tapi kamu bisa harus melilitkan belalaimu ke batang pohon itu. Wowo berpikir, mana mungkin aku bisa melilitkan belalai? Belalai pun aku gak punya, hidungku pun pesek. Oh, aku sedih. Kalau gitu aku akan mencari hewan lain saja untuk menjadi teman baikku. Aku bosan tinggal bersama orang hutan yang lain. Dari jauh dia melihat ada seekor hewan besar yang kemudian memiliki tanduk. Tapi anehnya tanduk ini cuma satu. Dan tanduk ini bukan ada di kepala, tapi adanya di hidung. Mungkin sahabat Lidik langsung tahu itu adalah seekor badak. Badak yang bercula satu ini. Kemudian dilihat oleh Wowo. Wah, bagaimana kalau aku menjadi anggota keluarga badak saja? Boleh, kata ke badak-badak yang ada. Kau boleh menjadi anggota keluargaku. Tapi kau harus bisa untuk memunculkan culamu sama seperti badak-badak keluargaku. Tadi belalai panjang, hidungku pesek. Memunculkan cula dari hidungku, aku gak mungkin. Aku selama ini sudah bosan untuk menjadi anggota keluarga orang hutan karena aku tinggal di tempat yang sama setiap hari. Aku ingin mencari anggota keluarga yang baru. Hari semakin sore, hutan pun semakin gelap. Wowo berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan mencari hewan yang spesial bagi hidupnya. Tiba-tiba
dari kejauhan terdengar ada suara memanggil, wow, 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 wow. Wow menoleh dan dia mendengar suara sang ibu. Oh, ibu mencariku. Ternyata inilah hewan spesial yang ada dalam hidupku. Aku tidak akan lagi meninggalkan anggota keluargaku. Karena keluarga adalah yang utama. Itu ceritanya. Wow, aku sangat-sangat enjoy. Cuman beberapa menit gitu. Iya, tapi aku aja langsung nangkep ya. Kayaknya si Wowo tuh zodiaknya Libra ya. Soalnya dia tuh labil, dia tuh kayak pengen jadi badak, pengen jadi gajah. Iya, iya. Ini sebenarnya gambaran anak-anak, Indi. Banyak Pengen. anak-anak yang sebenarnya merasa melihat yang lain tuh lebih keren, lebih hebat. Aku gak mau tinggal di rumah soalnya orang tua aku gak keren deh gitu. Padahal lo tuh udah keren dan unik. Mungkin banyak juga orang yang pengen jadi elu. Iya. Jadi itu tuh tadi ada pesan moralnya. Iya. Dan aku juga hanyut banget. Pasti Sobat Litik di rumah juga imajinasinya juga langsung bermain Iya. juga Toh, gitu ya. bener kan aku langsung punya imajinasi ini pasti zodiaknya ini. Nah Iya, itu iya. kan bentuk imajinasi Betul. gue ya. Itu cuma contoh ini. Iya, 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 iya. Aduh, seneng banget. Seru banget. Kalau gitu mau dengerin cerita-ceritanya Paman Gary di mana tuh? Ada di podcast Dongeng Paman Gary, ada di semua pemutar podcast lah ya. Silakan dicari clue-nya yaitu Dongeng Paman Gary. Sudah ada sekitar 200 episode yang Keren. tayang di situ. Kalau misalnya pengen mendatangkan Paman Gary secara off air gitu ya, events itu bisa juga Paman Gary. Boleh. Soalnya nih kayak Ya. Boleh. Ya bisa aja kalau ada waktunya kan Iya Paman Gary. tentu. Oh itu waktu ya. waktunya. Paman Gary. Iya. Benar, boleh. Karena itu memang memungkinkan bukan cuma meet and greet gaya jadi seorang storyteller yang tampil, tapi kepengen memberikan edukasi baik itu orang tua, guru, atau juga untuk anak-anak tentang apa sih storytelling itu yang sekarang sudah mulai ditinggalkan di zaman digital ini. Oke, menarik. mantap jiwa ya. Yes. Kalau gitu, itu tadi Sobat Litik ngobrol-ngobrol barengan sama Paman Gary. Thank you Paman Gary. Saya terima kasih kasih, banyak. sahabat Litik Seru terima banget. kasih ya. Satya, Indi Iya. terima kasih. Terima kasih Paman Gary. Aku juga terima kasih banyak sama si Berkreasi ya. Karena Yes. si Berkreasi aku ketemu sama Paman Gary akhirnya. Betul. Gitu. Mungkin nanti Paman Gary juga bisa pakai suaranya Satya nih ya. Oh tentu. Jadi badak siap. Ya, boleh. Aku jadi badak, gorila bisa. Kan Satya yang penting yang ada badaknya. Iya, penting ada badaknya. Iya Jangan. gitu. Oh sponsor? Oh bukan. Jangan. Kalau mau tap in boleh. Boleh belum ada tuh masih bersih mejanya. Masih Gak ada kosong brand di slotnya. sini, gak ada brand di sini masih Gitu, boleh. ya. Jadi Sobat Litmik jangan lupa dicek-cek juga episode-episode kami yang lain. Betul. Dan pasti mudah-mudahan teredukasi dan juga semakin bikin kamu melek terhadap dunia digital yang membawa dampak positif. Betul. Kami- Sekali lagi mungkin selamat hari anak dulu sekali Iya. lagi. Yeay, selamat hari anak juga. Semoga Yes. anak Indonesia pinter-pinter dan Amin. itu tadi ya suka dengerin dongeng, suka Bener. didongengin juga. Betul. Buat moms-momsnya juga ini selalu mendongeng supaya tadi kata Paman Gary ada bonding Bonding. tercipta. Yes. Kalau gitu aku Indi Arisa pamit Aku Satya Yosi juga dan pamit. juga Saya Paman Gary juga pamit. sampai ketemu lagi Sobat Litik. Bye. Bye. Terima kasih. Podcast Literasi Digital Podcast Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi.